Latar belakang. Koperasi Kopdit Rukun Palembang menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran dan keuangan karena ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi. Untuk mengatasi hal ini, koperasi perlu menyusun anggaran yang lebih realistis dan dinamis setiap tahun, memanfaatkan sistem informasi keuangan yang akurat, melakukan analisis tren ekonomi, serta rutin mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi penyimpangan. Selain itu, peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan juga penting agar pengelola koperasi dapat lebih profesional dalam merencanakan dan mengendalikan keuangan, sehingga kinerja koperasi dapat lebih optimal dan siap menghadapi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Selanjutnya, ada tujuan. 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perbedaan atau selisih antara anggaran kas dan realisasi anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui anggaran kas sebagai alat perencanaan pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Yang ketiga, untuk mengetahui anggaran kas sebagai alat pengendalian pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Selanjutnya, ada manfaat. 1. Memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau selisih antara anggaran kas dan realisasinya. Yang kedua, menunjukkan pentingnya peran anggaran kas sebagai alat perencanaan yang membantu koperasi dalam mengatur keuangan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya peran anggaran kas sebagai alat pengendalian keuangan koperasi. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pelaksanaan. Pertama, di sini ada studi kasus. Koperasi Kopdit Rukun Palembang merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menjalankan fungsi utama berupa penghimpunan dana dari para anggota dan penyalurannya kembali dalam bentuk pinjaman. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki intensitas transaksi kas yang tinggi, koperasi ini menyusun anggaran kas tahunan yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangannya. Dalam proses penyusunan anggaran kas, Koperasi Kopdit Rukun Palembang menggunakan pendekatan bottom-up budgeting, yaitu anggaran disusun dan disiapkan oleh pihak-pihak yang secara langsung melaksanakan anggaran tersebut, seperti ketua koperasi, sekretaris, bendahara, dan bagian unit kerja lainnya di lingkungan kepengurusan Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Setelah anggaran kas dilaksanakan, maka setiap bagian yang terdapat dalam Koperasi Kopdit Rukun Palembang melakukan laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut mengenai apa saja hasil yang didapatkan dan biaya-biaya apa yang dikeluarkan dalam kegiatan koperasi yang disampaikan ke bendahara untuk dicatat. Berikut ini data anggaran dan realisasi anggaran kas Koperasi Kopdit Rukun Palembang tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menilai keberhasilan kinerja manajemen Koperasi Kopdit Rukun Palembang ini dalam pelaksanaan anggaran kas dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Berikut tabel rincian anggaran dan realisasi anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang tahun 2013. Dari tabel anggaran dan realisasi anggaran kas pada tahun 2013, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa anggaran dari segi penerimaan kas sebesar Rp6.874.500.000, namun realisasinya sebesar Rp6.184.052.973, di mana terdapat selisih tidak menguntungkan sebesar Rp690.447.026, yang disebabkan turunnya penerimaan kas dari pendapatan operasional, di mana anggaran yang dianggarkan sebesar Rp6.696.000 dan realisasinya hanya Rp5.903.278.750, sehingga terdapat selisih anggaran tidak menguntungkan sebesar Rp792.721.249. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota melunasi utang kredit tidak tepat waktu dan kurangnya penanganan atas penagihan piutang atau kredit macet anggota. Namun pada pendapatan non-operasional, penerimaan kas yang dianggarkan sebesar Rp178.500.000 dan realisasinya sebesar Rp280.774.222. Selisihnya mengalami kenaikan sebesar Rp102.274.222, atau menguntungkan yang dikarenakan meningkatnya pendapatan dari luar operasional koperasi yang berupa pendapatan bunga dari pihak lain, serta meningkatnya penerimaan pendapatan dari jasa di luar usaha. Sedangkan dari pengeluaran kas, pada anggaran kas Koperasi Kopdit Rukun Palembang sebesar Rp6.844.000
46.500.000, sedangkan realisasi anggaran kas sebesar 6.158.528.283 rupiah, sehingga terdapat selisih menguntungkan sebesar 687.971.716 rupiah, yang disebabkan karena realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Dari tabel 2.4 anggaran dan realisasi anggaran kas pada tahun 2014. Anggaran dari segi penerimaan kas sebesar 7.859 juta, namun realisasinya sebesar 5.945.827.175 rupiah, di mana terdapat selisih tidak menguntungkan sebesar 1.913.172.824 rupiah, yang disebabkan turunnya penerimaan kas baik dari pendapatan operasional maupun non-operasional, di mana pendapatan operasional berasal dari penerimaan piutang anggota, yang sebagian besar anggota melunasi utang kredit tidak tepat waktu karena kurangnya penanganan atas penagihan piutang atau kredit macet anggota. Sedangkan pendapatan yang berasal dari luar operasional koperasi yang berupa pendapatan dari bunga bank, serta turunnya penerimaan pendapatan dari jasa di luar usaha. Sedangkan dari pengeluaran kas pada anggaran kas Koperasi Kopdit Rukun Palembang sebesar 7.816 juta, sedangkan realisasi anggaran kasnya sebesar 5.919.418.490 rupiah, di mana terdapat selisih menguntungkan sebesar 1.899.581.509 rupiah, yang dikarenakan dari segi pembayaran hutang bunga, biaya perkoperasian, biaya manajemen dan kegiatan administrasi dan umum, realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Selanjutnya, analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan. Perencanaan anggaran kas pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh koperasi dengan memperkirakan pembiayaan atas kegiatan koperasi serta melakukan analisis terhadap kegiatannya, baik kegiatan rutin dan kegiatan yang tidak rutin dilakukan. Namun, sebaiknya dalam proses perencanaan harus dilakukan analisis dalam perencanaan anggaran kas. Sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan perubahan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat oleh Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Selanjutnya, analisis anggaran kas sebagai alat pengendalian. Pengendalian terhadap anggaran kas yang dilakukan oleh Koperasi Kopdit Rukun Palembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya untuk mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar apa yang telah ditargetkan dapat tercapai, meliputi pengendalian atas suatu penyimpangan anggaran kas, baik anggaran itu menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Selain itu, juga untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi agar dapat segera dilakukan tindakan antisipasi dan revisi, sehingga untuk menekan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Koperasi Kopdit Rukun Palembang sebaiknya melaksanakan pengendalian di awal bulan anggaran. Jika anggaran kas di bulan sebelumnya mengalami kekurangan, maka koperasi meminta dana tersebut di bulan berikutnya. Sedangkan bila dana anggaran dalam kegiatan koperasi mempunyai sisa atau kelebihan dana, maka akan dikembalikan untuk digunakan pada anggaran bulan anggaran mendatang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil review jurnal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, anggaran kas sebagai alat perencanaan pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang sudah berjalan dengan baik. Karena pada saat perencanaan anggaran pihak koperasi membuat tim anggaran yang terdiri ketua koperasi, sekretaris, bendahara, dan bagian unit kerja lainnya di lingkungan kepengurusan Koperasi Kopdit Rukun Palembang, di mana tim anggaran ini melakukan banyak pertimbangan dan analisis dalam penyusunan anggarannya. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang sudah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari upaya untuk mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi agar apa yang telah ditargetkan dapat tercapai. Selain itu juga untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi agar dapat segera dilakukan tindakan antisipasi dan revisi. Ketiga, faktor utama yang menyebabkan perbedaan atau selisih antara anggaran dan realisasi anggaran kas ialah perbedaan realisasi tahun lalu atau
tahun sebelumnya. Selain faktor tersebut, Koperasi Kopdit Rukun Palembang juga mempertimbangkan faktor lain yang terdiri dari dua kategori, yaitu faktor internal seperti kebijakan ketua pengurus dan pengelola koperasi, sumber dana dan sumber daya manusia, dan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, harga pasar atau keadaan pasar saat ini, tingkat suku bunga, inflasi, tingkat tukar rupiah, situasi publik, ekonomi, dan sosial. Sarannya, analisis yang digunakan dalam perencanaan anggaran kas sebaiknya dilakukan secara saksama, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan perubahan yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat oleh Koperasi Kopdit Rukun Palembang. Pengendalian anggaran dan realisasi anggaran kas yang mengalami perbedaan atau selisih harus terus diawasi, dan setiap penyimpangan yang terjadi perlu dianalisa guna memahami penyebabnya dan dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.